Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau bahagia jawab salam aja lemes. Saya kasih pantun boleh ya? Pak Camat beli tomat, yang beli orang keramat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, tepatnya di hari Jumat 26 Desember 2025, kita semua diberi kesempatan oleh Allah kumpul di sini dalam rangka acara memperingati hari apa, Bu? Hari Ibu. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih pada panitia, ketua panitia, yang kebetulan ketua juga PD Jakarta Utara, Ibu Emma. Tepuk tangan buat Bu Emma. Yang tentunya digawangi oleh Ketua P3DI DKI, Ibu Laila. Tepuk tangan buat Bu Laila. Serta seluruh panitia yang telah berusaha membuat kegiatan. Sedianya biasanya liburan ya, 25, dari 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kebetulan Bunda libur semua itu. Hari ini saya ketemu sahabat-sahabat baru saya di Jakarta Utara, tepatnya di Pademangan ya, Pademangan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita arti bersilaturahmi. Oleh sebab itu, saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh tamu yang dari P3DI Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur tentunya, serta seluruh peserta yang bazar di depan. Juga dari FKDM, terima kasih Bu udah datang. Dari DMI, mungkin ada yang dari DMI, terima kasih Bu. Boleh pindah ke depan sini Bu DMI, silakan. Ya silakan Bu. Dari PKK ada? Dari LMK ya? Bapak Ibu terima kasih ya. Serta semua undangan yang hadir pada hari ini. Tentunya hari gini jam segini, ngapain sih kita kumpul-kumpul? Pertama, di samping kita merayakan atau kita memperingati Hari Ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, ada bapak-bapaknya juga. Tadi sudah disampaikan oleh MC siapa saya. Tapi ada baiknya, tak kenal maka tak sayang katanya ya. Nama saya Sri Sundari, saya asal Bengkulu Bu. Tinggalnya di Jakarta Timur, tepatnya di Matraman. Boleh panggil saya Bunda Ii, biasanya saya dipanggil Bunda Ii. Hari-harinya siapa saya bekerja di Dewan Perwakilan Daerah, tepatnya di Senayan, DPR MPR. Itu hari-harinya. Hari lainnya saya selaku Ketua P3DI Nasional. Dan organisasi yang saya emban juga ada beberapa selain ini. Terus saya juga pelaku hipnoterapi, terapis. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya keluhan terkait dengan psikis, yang kalau ke dokter udah berulang-ulang nggak sembuh-sembuh, itu tanda psikis. Jadi itu nggak bisa dengan obat, tetapi dengan hipnoterapi. Saya praktek di Cipinang. Nanti bagi yang bermasalah, karena penelitian mengatakan 3 di antara kita pasti gangguan psikis. Nggak bisa tidur, emosi tinggi, marah melulu, kesel melulu, terus nggak jelas emosi, bangun tidur udah langsung tinggi, darting, vertigo, lambung. Itu semua penyebab psikis. Karena
kita di Jakarta ini, bagi yang bekerja terutama, perjalanan, kalau Bunda dari rumah ke kantor itu 1 jam. Pulang 1 jam, pergi 1 jam. Bagaimana kalau orang yang rumahnya di Depok? Bagaimana kalau rumahnya di Tanjung Priok tapi kerjanya di Tangerang? Tentunya berpengaruh di perjalanan. Itu akan menimbulkan. Terus kemudian kehidupan kita di Jakarta saat ini yang luar biasa heterogen. Ya heterogen ya kita ya. Mungkin punya tetangga sebelahnya orang, mohon maaf orang Medan. Yang sini orang Sunda. Beda karakter. Beda karakter itu akan menimbulkan. Coba lihat di TikTok. Ada orang ngecat rumahnya, dia marah. Karena bilang bau cat rumahnya sampai ke rumahnya. Padahal jauh banget ya. Ini rumahnya, ini jalan, ini tempat. Terus ada yang terbaru. Ibu-ibu di kereta. Merasa dia udah umur, marah sama anak muda. Ada ya? Marah anak muda, coba nggak jelas banget. Karena dan berbahasanya itu manis sekali. Bahasa kebun binatang keluar. Itu kan bahasa manis ya, Bu. Luar biasa. Itu menunjukkan karakter. Terus sekarang banyak juga orang tua jikalau anaknya ditegur sama guru-gurunya emosi tinggi. Yang dimarah gurunya. Coba dia bisa nggak ngajar anaknya? Nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa ngajar anak kita. Pun itu anak kandung, nggak bisa. Belajar ngaji, belajar attitude, belajar segala macam itu nggak bisa. Jadi pada hari ini materi saya adalah menjemput bahagia. Saya boleh ke depan? Rasanya lebih asik gitu ya, ngapa? Kira-kira sekarang ada nggak yang nggak bahagia di sini? Gampang kok ciri-ciri lihat orang nggak bahagia. Mau nggak saya tunjuk orang yang nggak bahagia? Orang yang nggak senyum. Coba pagi hari ini, coba smile. 1, 2, 3, smile. Smile. Ibu boleh nggak senyum, Bu? Senyum itu kelihatan, Bu, menarik gitu lah. Orang yang nggak senyum itu tanda-tanda. Jadi gampang, Bu. Di rumah kan ada suami, ada anak, ada istri. Jika bangun pagi dia nggak senyum, dah pasti nggak bahagia. Kita sebut aja nggak bahagia ya, gitu. Apa tadi malam nggak bahagia gitu? Boleh dong. Ibunya menawarkan begitu atau bapaknya yang bilang begitu. Pagi-pagi ibu-ibu itu bangun tidur ya. Bangun tidur yang dipikir dan nanti, aduh mau masak apa? Mau beli apa? Ini terutama ibu-ibu nih. Ya enggak? Ya enggak? Akuin aja nih mama. Ya. Tetapi sesungguhnya bahagia itu ada dari dalam. Ya, lanjut. Nah, menjemput bahagia. Kita harus sadar dulu. Ada kesadaran, kita harus bahagia. Sesungguhnya kita harus bahagia. Gimana Bunda mau bahagia? Segalanya nggak ada. Aduh, kesian banget. Gimana Bunda mau bahagia? Dirinya tidak berada di dekatku. Udah nggak bahagia. Terus kesadaran, doa, energi, dan tanggung jawab. Kebahagiaan selama ini sering dipahami sebagai sesuatu yang datang dari luar. Ternyata bahagia tuh nggak dari luar, Bu, tapi dari dalam. Dari dalam. Gimana kira-kira kalau saya lagi nggak bahagia, saya minta, Umi bahagiakan saya dong. Nggak bisa. Ya kan, Bu? Sama suami juga, mas atau bang, bahagiakan saya dong, gitu loh. Nggak bisa, ya. Jadi, rezeki, jabatan, pasangan, atau kesehatan, itu semua dari luar. Kalau ada datang rezeki, misal suami pulang dari kantor bawa rezeki, ngasih sama istri, ini mah gaji saya bulan ini misalnya kayak gitu. Nah setelah dapat, kita langsung buka, ya cuman segini. Bahasanya ya, dengar ya cuman segini. Kira-kira kalau bahasa ya cuma segini itu orang bersyukur nggak? Nggak bersyukur. Wah, terima kasih Pak Lurah ya. Silakan Pak Lurah. Saya mulai duluan ya Pak Lurah. Kita ada istrinya boleh geser tempat. Ya silakan.
Oke. Jadi kalau ada rezeki nih, kalau ada rezeki, baik itu suami, baik itu istri. Kan kalau suami bawa rezeki buat siapa sih kira-kira? Buat istri dan keluarga. Terus si istri saat menerima langsung mengatakan alhamdulillah, langsung bersyukur. Kira-kira uang yang datang tuh bahagia nggak? Tapi jika ibu bilang, ya cuman segini, mana yang lainnya nih? Cuma segini nih. Mana harusnya segini, harus segini. Terus kata si uang, ya gua nggak diterima deh. Ya, karena uang itu adalah energi. Uang itu adalah energi. Energi yang dipadatkan itu adalah uang. Nah, jikalau rezeki tersebut kita tolak mentah-mentah, dia juga sadar diri. Wah, kalau gitu energinya ini nggak dianggap. Gimana sih kalau nggak dianggap? Ibu-ibu kalau datang ke sini, kita yang undang, terus ibu datang nggak kita anggap, kira-kira ada luka nggak? Ada sedih nggak? Ada sedih nggak? Itu adalah perasaan, energi. Begitu juga dengan uang. Berikutnya apa? Jabatan. Bu, jabatan. Kebetulan saya eselon 2 di Senayan. Kira-kira dikala waktu saya dilantik menjadi eselon 2, terus saya bilang, oh ngapain sih jadi begini-begini, nggak bersyukur. Kira-kira ada nggak si jabatan tadi merasa, ngapain gua kasih lu jabatan? Ya udah nggak usah. Akhirnya hitungan bulan udah diganti lagi. Banyak nggak pejabat yang sudah baru sebentar diganti? Banyak. Itu karena kurang bersyukur. Berikutnya apa? Pasangan. Siapa yang udah menikah di sini? Rasanya udah menikah semua ya? Atau siapa pengantin baru? Ada yang belum menikah? Ya. Jadi ini apa namanya, fitrah ya, fitrah. Bahwa hidup itu ada pasang-pasangan. Kalau ada pagi berarti ada siang. Terus kalau ada putih ada hitam. Kalau ada apa lagi ya contohnya ya? Ada kanan, ada kiri. Kira-kira di rumah ibu sekarang nih pakai sepatu, pakai ini kanan kiri atau kanan semua? Kanan kiri itu artinya ada fitrah di situ, fitrah yang sudah. Jadi kita harus berpasangan. Tapi bunda, saya belum dapat pasangan. Nggak usah sedih, karena sesungguhnya nanti ada pasangan kita. Bisa jadi di akhir, bisa jadi gitu. Jadi kita tetap bahagia. Jangan karena nggak ada pasangan terus kita sedih, terus julid, terus kesel, terus marah, terus emosi. Enggak. Kita terima aja, oh iya, insya Allah nanti saya dapat pasangan yang lebih baik. Berikutnya adalah kesehatan. Nah, sekarang yang hadir pada hari ini sehat nggak? Sehat atau mengaku sehat? Kira-kira ada yang vertigo? Ada yang lambung? Bagaimana dengan kantongnya? Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Nah, kebahagiaan sejatinya adalah kondisi batin. Yang merasa kita bahagia apa tidak adalah batin. Terus kebahagiaan itu ada di dalam, nggak ada di luar. Nggak ada yang jual, nggak ada yang jual. Siapa yang bisa beli bahagia? Nggak ada. Pun kalau di sana kejadian ada yang membeli kebahagiaan, sebenarnya dia nggak bahagia. Itu hanya pura-pura bahagia saja. Walaupun uangnya udah keluar, mencari kebahagiaan, nggak bahagia. Yakin 1000% nggak bahagia. Cuman iseng doang. Bisa jadi ya iseng. Mas paham ya maksud saya? Itu yang orang dewasa, kalau anak kecil belum tahu. Kemudian ketika batin kita selaras, ya, dunia luar akan mengikuti.
Nah, presentasi ini kita mengajak memahami kebahagiaan bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai pantulan kesadaran. Karena kesadaran, kebahagiaan bersumber dari dalam. Realitas hidup adalah refleksi batin. Kesadaran menjadi kunci utama. Apa sih yang disebut dengan kesadaran? Sadar Bunda, iya ngerti gua sadar. Tapi yang dimaksud dengan kesadaran yang di dalam, lanjut. Ya, manusia itu punya pikiran dan kehilangan. Seringkali manusia kehilangan kendali. Kita ini seringkali kehilangan kendali. Bukan karena pengaruh pihak luar, tetapi karena data di alam bawah sadar yang muncul secara impulsif. Nah, siapa yang punya luka lama? Luka batin. Luka lama, luka batin itu yang dipendam berhari-hari, bertahun-tahun, hari, minggu, bulan, tahun, sampai seumur gini. Sampai seumur gini. Ada luka batin. Apa sih luka batin itu? Luka batin itu, perhatian ya, luka batin itu adalah rasa yang tersimpan lama sekali dan tidak bisa kita hilangkan. Dan dia tidak keluar-keluar, dia masih ada di dalam. Contoh luka batin, waktu kita zaman kecil, mungkin segede-gede yang nari tadi. Kalau keluarganya utuh, bapak ibunya masih bersatu, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau bapak ibunya cerai, dia bingung mau ikut bapak apa mau ikut ibu. Itu menyimpan luka batin. Karena dikala anak itu tidak di bawah asuhan ibu bapaknya yang lengkap, dikala dia masih kecil, pasti punya persoalan. Cuman dipendam, ya kan? Dipendam sampai umur sekarang. Kemudian mungkin mengalami pelecehan waktu zaman kecil. Pelecehan itu orang terdekatnya, orang yang ada di rumahnya. Boleh omnya, boleh kakeknya, boleh bapaknya. Banyak ya yang kita lihat. Dan dendam kalau kita sudah remaja, ya mungkin dulu punya pacar ya, mantan pacar, pacar 1, pacar 2, pacar 3. Punya dendam, sedikitnya pasti punya rasa benci. Terus kalau sudah dewasa, SMA, teman kuliah, bulian, dan lain-lain. Yang terparah lagi setelah menikah, punya suami, pasangan baru. Pasangannya tidak sesuai yang kita harapkan. ADRT, pelit, emosi, mukul, bahasanya sangat manis sekali, keluar semua isi kebun binatang. Ada yang begitu? Ada ya? Sama bapak-bapak juga gitu, ketemu istri yang luar biasa hebat, bangun tidur udah mukul centong centong nasi atau piring atau apa sehingga tari terbirit-birit. Nah itu semua bapak ibu pendam sampai hari gini. Ada yang punya luka batin? Ada yang punya luka batin? Ada. Kira-kira luka batinnya mau disimpan terus atau mau dibuang? Pertanyaan saya, luka batinnya mau disimpan sampai mati atau mau dibuang? Cluenya, jika kita menyimpan luka batin sampai saat itu, disitulah kebahagiaan kita terhambat. Disitulah rezeki kita terhambat. Disitulah rezeki kita terkunci. Disitulah rezeki kita tidak bisa lepas. Contoh, hari mungkin masih kecil ada luka lama, tambah lagi saat kita SMP, tambah SMA, tambah menikah, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Akhirnya sedempul gini, setinggi ini. Setelah luka lama itu looping lagi, muncul lagi, ibu akan merasa sedih, emosi, marah, kesel, dendam, segala macam lah jenis negatif. Akhirnya apa? Dikala itu tidak bisa ibu keluarkan, ibu akan merasa pusing kepala, vertigo, nggak bisa tidur, ya nggak bisa tidur. Terus
rezeki terhambat. Loh kok apa hubungannya rezeki terhambat dengan ini? Ini semua rasa dendam, rasa benci itu adalah hal negatif. Energi positif di lingkungan kita ini ada energi positif. Kenapa energi positif? Karena ibu lagi dengerin saya. Energi positif muncul terus dalam hati, oh iya bener dah, gua ada dendam. Oh iya dah benar aku benci. Oh iya, tapi ibu nggak bisa keluarin. Ya, ibu tidak bisa keluarin. Itu ada caranya melalui hipnoterapi untuk mengeluarkan luka dalam, untuk mengeluarkan emosi jiwa. Ya, kemudian maka seseorang beraksi tanpa kontrol, bukan dikalikan orang lain, melainkan program batin. Program batin yang harus terus enggak. Program batin. Jadi ada namanya program pembersihan energi kuantum untuk luka batin. Untuk apa? Luka batin. Luka batin itu bisa langsung yang kita dapatkan atau bisa juga yang tidak langsung. Saat ibu menerima WA, kemudian kondisi ibu tidak baik-baik saja, ada WA yang menyinggung aja, kira-kira emosi gak? Emosi banget, rasa mau nonjok gak? Terus ketemu orang yang membuat kita emosi, kesel gak? Kesel. Terus kita saat ketemu kiri kanannya mau negur gak? Itu adalah energi kuantum yang negatif. Jika nih cluenya, jika ibu pertama menyimpankan luka batin satu, terus kesel, dendam, ke emosi yang tinggi, itu juga adalah penghambat rezeki. Ibu mau rezekinya banyak, mau bahagia, tapi ibu tahan emosi. Ibu menyimpan emosi, dendam, kesel, marah. Kira-kira datang nggak? Connect nggak? Nggak connect. Nyambung nggak, Bu? Jadi tidak kok connect. Jadi kalau untuk bahagia kuncinya satu, ya, bersihkan rasa dendam, iri, kesel, emosi yang ada di dalam diri kita. Tapi gimana Bunda ngeluarinnya? Apa kita diluein deh gitu? Kita harus sadar dulu. Jadi perlu sadar. Gimana sadarnya? Tadi kan Bunda udah bilang, kalau kita, ini sadar ya, tingkat kesadarannya, perhatian ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang kita dapatkan, kita harus syukur dulu. Apa Bu? Syukur dulu. Jadi bangun tidur, melek mata, jangan langsung gitu. Tahan dulu. Baru bangun tidur, katakan Alhamdulillah terhadap napas. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Ayo bareng-bareng. Alhamdulillah, syukur ya Allah, sudah diberi napas. Sudah diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Kira-kira kalau napasnya nggak ada, kita dinyatakan hidup apa dinyatakan apa? Innalillah. Jadi dikala kita tidur Bu, nih perhatikan, jikala kita tidur dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dalam keadaan mati semua, kecuali napas. Jadi Bu, kalau mau mengecek kita masih hidup apa enggak, kita masih bernapas apa enggak. Tapi sebelum mengecek bernapas apa tidak, kita udah tahu. Coba kalau lagi tidur, kira-kira tangan kita lemes gak? Lemes. Kaki lemes gak? Lemes. Mata tidur nggak? Tidur. Semua nggak berasa. Kecuali napas. Ya, jadi saat roh kita masuk ke dalam tubuh kita, tadi dibacakan surat Shot itu tentang roh. Telah kutiupkan rohku. Itu kata Allah. Telah kutiupkan rohku ke dalam jiwamu. Jadi di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, ini ada roh. Kalau nggak ada roh, nggak bisa. Kita nggak jalan, Bu. Ya, membangunkan kita. Setelah kita terbangun, katakan ucapan rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Katakan jangan alhamdulillah, enggak gitu. Tapi rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah ya Allah, diberikan rezeki. Syukur. Diberikan napas syukur. Alhamdulillah lagi ya Allah, diberikan mata bisa melihat. Banyak nggak saudara kita yang nggak bisa melihat?
Nah, alhamdulillah ya Allah bisa ngomong. Banyak nggak saudara kita yang nggak bisa ngomong? Nah, alhamdulillah ya Allah diberikan kuping untuk mendengar. Banyak nggak saudara kita yang nggak bisa mendengar? Banyak. Jadi rasa syukur. Kata Allah, hambaku jika engkau bersyukur maka akan kutambah. Kita untuk kebetulan, mohon maaf kalau ada yang agama lain, kalau agama saya mengatakan kita banyak bersyukur maka akan ditambah. Itu diyakini sedalam-dalamnya. Kan kita sering nih, alhamdulillah, nggak ada intonasinya, nggak ada tukmaninahnya, nggak ada rasa. Berikutnya adalah, nah, kita punya yang namanya otak. Itu yang diberikan Allah kepada kita. Otak ini ukurannya kecil, tapi isinya di dalam 42.000 triliun sel. Berapa, Bu? 42.000 triliun sel. Ini secara medis, secara sains yang sudah dilakukan penelitian bahwa di dalam tubuh kita ini 75% air. 75% air. Jadi Bu, kalau kita kekurangan air udah langsung lemas. Kekurangan air langsung lemas. Nah, di sini otak kita bekerja sebagai hardware. Kalau komputer dia hardware. Ya. Sedangkan pikiran adalah software. Tadi saya mengatakan bahwa masalah muncul ketika otak dijalankan penuh oleh pikiran. Kesadaran tidak hadir, emosi yang menguasai reaksi. Maksudnya apa sih kesadaran dengan pemikiran? Kesadaran kita sadar bahwa oh iya, hari ini saya ditadikan bicara di sini. Ini namanya sadar. Kesadaran. Tapi kalau pikiran, ibu-ibu berpikir ngapain tuh dia ngomong di situ, itu pikiran. Pikiran kadang-kala lebih lambat dari kesadaran. Nah, oleh sebab tadi Bunda mengatakan jika kita dapat rezeki, kita langsung sadar alhamdulillah dapat rezeki. Pun itu nilainya kecil. Jadi sadar akan uang. Kalau kita nggak sadar akan uang, uangnya sendiri itu merasa sedih. Ya sudahlah kalau gitu aku pergi lagi. Makanya sering orang dapat duit banyak, kelihatan banyak, tapi hitungan detik pergi lagi duitnya. Sering nggak merasakan kayak gitu? Oh kayaknya aku banyak dapat duit deh, sekian ratus juta, tetapi kok hilangnya cepet juga, nggak kepegang. Yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak punya tabungan di bank, itu bukan uang ibu. Walaupun ibu mengaku itu uang ibu, itu bukan uang ibu. Itu yang harus disadari. Yang didapatkan rezeki itu hari ini yang ibu makan. Hari ini yang ibu makan. Jadi kalau ibu makan hari ini, itulah rezeki ibu. Jadi jangan bangga, duit saya 1 miliar, 2 miliar di bank. Jikalau kolab banknya, nggak bisa ibu ambil. Ya, sering kejadian kayak gitu ya. Kemudian, kenapa sih manusia itu mudah marah, mudah takut, mudah kecewa, kehilangan kejerangan? Bahagia tidak mungkin hadir tanpa kesadaran. Ibu nggak bisa bahagia jikalau di dalam hati ibu tadi masih ada dendam. Coba sekarang rasa dadanya, masih ada dendam nggak ya? Masih ada dendam nggak ya? Masih ada kesel nggak ya? Masih ada kesel nggak ya? Masih ada emosi nggak ya? Emosi sih Bun, udah hilang. Tapi kalau ngelihat dia terus mau muntah itu sama Bu. Itu ibu masih kesel, ibu masih emosi. Nah, jadi untuk mencari kesadaran lanjut. Habis? Saya. Nah, kesadaran adalah titik balik kehidupan. Kesadaran ada kemampuan untuk menyadari pikiran dan emosi tanpa larut di dalamnya. Ketika kesadaran hadir, pikiran kita melemah, emosi tidak meledak, tubuh kembali utuh. Kesadaran membuat manusia tidak lagi diperbudak masa lalu maupun kecemasan masa depan. Inilah awal bahagia yang sejati. Paham maksudnya? Jadi, ibu-ibu harus sadar diri. Sadar, oh iya, hari ini saya datang ke sini, ke tempat acara ini ada undangan. Sadar dulu nih. Terus kalau tiba-tiba ibu datang ke sini, kesel gua gak dapet snack.
sudah hilang kesadaran, sudah hilang. Ah, kesel gua nggak dapat minum. Tapi kalau ibu sadar, alhamdulillah saya nggak dapat snack, nggak dapat minum. Oh, ternyata saya harus beli di depan. Sadar kan? Aman posisi gitu. Ibu tidak kesal. Ibu tidak marah. Ah, tadi saya nggak duduk di depan. Harusnya saya duduk di depan. Boleh ibu duduk di depan. Kalau ibu datang duluan. Kalau ibu datang belakangan, nggak bisa duduk di depan. Itu namanya kesadaran. Jadi, untuk bahagia itu gampang. Untuk dapat duit itu gampang. Untuk bahagia gampang. Kalau dapat duit pasti bahagia. Ya, enggak juga kok. Ada orang kaya yang enggak bahagia. Banyak. Banyak. Rumahnya banyak. Ada 8 rumahnya. Tapi satu pun enggak ada dia tempatin. Mobilnya 7 tapi satu pun enggak yang jalan. Ada parkir di garasi. Itu semua adalah bukan menjadi hak milik dia. Belum tentu bahagia. Yang enak itu apa? Bahagia dunia akhirat. Kuncinya satu, enak banget bahagia tuh senyum aja. Lah senyum bun, kalau nggak ada duit, insya Allah jikalau senyum uang tuh datang. Karena di lingkungan kita ini uang itu tinggal dipanggil. Uang itu sudah tersedia. Apa yang ibu mau sudah tersedia. Tinggal ibu ambil saja. Dengan syarat lepaskan emosi, lepaskan dendam, lepaskan luka lama, lepaskan luka batin. Nggak bisa bunda, saya udah benci bertahun-tahun. Artinya ibu nggak mau bahagia. Itu aja kuncinya. Artinya ibu tidak mau bahagia. Lah kalau begitu gimana bunda? Nanti ada prakteknya. Nanti besok itu saya live jam 10.30. Itu boleh dilihat. Atau ibu merasa nanti saya ingin konsultasi, boleh. Karena saya terapis, ibu boleh konsultasi. Konsultasi sama saya boleh. Gratis bu. Nggak usah khawatir, saya ingin membantu. Berikutnya. Oke. Doa bukan meminta tapi mengundang nih, kan sering kita doa. Perhatikan nih, perhatikan udah zikir apa? Ya Allah, berikan aku uang. Minta nggak tuh? Minta. Berarti kata Allah, lu kurang uang dong. Ya kan? Ya Allah, minta aku sehat. Berarti minta sehat. Berarti kata Allah, kamu tidak sehat. Jadi yang didoakan itu adalah beri kita keberlimpahan. Keberlimpahan. Keberlimpahan itu apa? Jadi apa yang kita mau itu dapat. Ya, diberi keberlimpahan. Terus kita selalu kalau sakit kita mencurigai Allah. Allah kenapa sih kasih aku sakit? Kata Allah, aku nggak pernah ngasih sakit. Karena sifat Allah itu Rahman Rahim. Rahman Rahim itu artinya apa? Dia memberikan keselamatan, kesenangan, kebahagiaan. Nggak pernah dia beri rasa sakit. Tidak pernah rasa sakit. Tapi apa yang kita keluhkan? Saya udah makan sehat, udah olahraga, tapi kenapa Tuhan memberikan saya rasa sakit? Kata Allah, kenapa aku yang disalahin? Padahal pikiran kita yang tidak jernih. Oke, selanjutnya. Doa sering dipahami sebagai permintaan. Ya ini doa berarti undangan. Allah senang diizinkan, bukan dipaksa dengan permohonan. Kalau ya Allah beri aku uang, ya Allah beri aku uang. Tanpa mengetahui apa yang harus disampaikan. Jadi untuk bahagia itu harus tahu juga kita. Doa menjadi hidup ketika pikiran selaras, perasaan yakin, kata-kata jujur, tindakan sejalan. Tanpa itu doa hanya ritual, tanpa daya. Kita sering berdoa dari pagi, siang, malam, tapi kita nggak tahu apa arti doa. Terus kita masih ada dendam, kesel, marah, emosi, benci. Itu kan bukan sifat-sifat Allah. Jadi yang harus dipahami, jika ingin bahagia, lepaskan rasa itu semua. Lepaskan perasaan itu semua. Nggak bisa bunda, saya akan nahan dia sampai mati. Berarti ibu nggak mau bahagia. Udah kuncinya itu aja. Nggak mau bahagia. Karena jikalau dendam emosi itu sudah kita lepas, maka energi kuantum, segala jenis rezeki itu mendatangin ibu semua. Datang dengan bertubi-tubi, nggak bisa ibu lepas lagi, datang lagi, datang. Mau nggak begitu? Mau nggak dapat rezeki yang banyak?
Mau nggak dapat rezeki yang banyak? Mau nggak dapat rezeki yang banyak? Lepaskan rasa emosi, dendam, kusumat yang kita bilang itu tadi. Ya, lanjut. Habis? Ya, terus lanjut. Nah, syukur sebagai gerbang kebahagiaan ya. Rasa syukur. Bangun tidur tadi syukur, dikasih suami uang syukur, dapat rezeki hari ini syukur, laku dagangan syukur, gitu loh ya. Apapun bentuk yang diberikan oleh orang lain kita rasa syukur, sehingga datang terus dia datang. Tapi dikala kita tidak bersyukur, maka dia akan energi itu bergetar dengan sendirinya, bergetar kuantumnya itu dia akhirnya keluar terus. Lanjut. Ciri orang yang menjemput bahagia nih, mau nggak, ingin tahu nggak? Orang yang mulai bahagia dari dalam menunjukkan tanda tidak reaktif berlebihan. Ya. Kedua adalah tidak menyalahkan keadaan. Aduh, aku udah umur segini, belum dapat juga rumah. Aduh, aku udah segini, belum dapat juga umroh. Aduh, itu namanya menyalahi keadaan. Berikutnya, bertindak tanpa paksaan. Jadi kita bertindak dengan rela, dengan suka. Tenang dalam menghadapi masalah. Jika ibu-ibu punya masalah, misal contoh, kehilangan sesuatu. Saya nggak tahu kehilangannya apa. Hilang barang, hilang HP, hilang duit, luar biasa. Tantrumnya udah nggak bisa diapain, guling-gulingan tantrum. Itu namanya berlebihan. Jika ada masalah, ucap aja terima kasih masalah hari ini, insya Allah berarti ke depan ada rezeki. Udah selesai. Aman kan kita begitu? Berikutnya adalah percaya proses hidup. Nah, kita harus percaya ada proses kehidupan. Bahagia bukan bebas masalah, tetapi bebas dari perlawanan batin. Masalah pasti ada. Nggak bisa dihilangin. Dari sini ibu ke rumah. Permasalahan pertama keluar dari situ tiba-tiba ibu jatuh. Masalah nggak? Masalah. Tapi terus ibu salahin ini kenapa sih tiangnya begini, kenapa sih tangganya, udah sih ibu nyalahin orang. Terus sampai di situ ibu naik angkot apa mobil sendiri atau apa, lain lagi ceritanya permasalahan. Ada aja masalah. Masalah itu diterima, kemudian kita selesaikan. Jangan menyalahi situasi. Sering ya kita menyalahkan orang lain. Ah, suami saya nggak pulang, dasar nih si perempuan itu. Ngapain nyalahin orang lain? Salahin diri sendiri. Pasti ada sesuatu di dalam diri kita. Berikutnya adalah pikiran disadari, emosi, doa, tindakan, maka bahagia hadir dengan kondisi batin, bukan hadir dari diam. Bahagia bukan dicari, bahagia itu dijemput. Balik lagi, bahagia bukan dicari, bahagia dijemput. Oh, hari ini ibu menjemput bahagia bukan? Menjemput. Mau bahagia nggak? Mau nggak bahagia? Mau nggak bahagia? Satu kuncinya, lepasin rasa emosi luka dalam benci. Lepasin ya. Insya Allah sembuh nggak bunda? Kali itu ibu nggak yakin. Jadi insya Allah kita bisa menjemput bahagia pada hari ini sesuai dengan tema. Saya cukupkan, terima kasih. Sekian, mungkin nanti ada tanya jawab setelah dari Pak Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi ibu udah pada